Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita dah bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Esterlin sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penutua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Bapak Penutua Mardiampong SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Saudari Astriani Yulinsia dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penutua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu 22 Desember 2024. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Rabu 25 Desember 2024, waktu pukul 8.30 WIB, jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Petugas mimbar, penutua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Penutua Mardiampong SPD, song leader Saudari Rizky Adelia dan Saudari Greselda, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Liturgi tata ibadah Hari Raya Natal ke-1. Nas Alkitab, pembacaan Alkitab dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, khotbah Lukas dari pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Persembahan syukur dari Bapak Mambo dan Ibu Rini untuk pembangunan gereja baru sebesar Rp500.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-36 dari Rambun sebesar Rp100.000. Persembahan syukur ulang tahun ke-75 dari Ibu Sintan Ai Rp100.000. Persembahan syukur dari Niko Wirawan Jaya sebesar Rp200.000. Berita kebaktian untuk rumah tangga dan kategorial kosong. Jadwal ibadah syukur yang sudah masuk di bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Akan dilaksanakan ibadah syukur ibadah lingkungan yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 waktu pukul 11 WIB atau selesai ibadah minggu di gereja tempat Rumah Keluarga Rinus atau Bapak dari Lingkungan Pelayanan 2. Petugas, penutua dan diakon dari Lingkungan Pelayanan 2. Liturgus Bapak Penutua Yekrisman. Keyboard Saudara Martino Lukas Unihin. Song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 waktu pukul 16 WIB atau jam 4 sore tempat Rumah Keluarga Joyo Sastro Lingkungan Pelayanan 1. Petugas, penutua dan diakon Lingkungan Pelayanan 1. Liturgus Ibu Penutua Atangsi Debungai. Keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Ibu Penutua Merisa. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kembali akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga mengenang 1 tahun almarhum Sri Apriasi Pani
yaitu pada hari Sabtu 28 Desember 2024. Waktu pukul 11 WIB atau jam 11 pagi, tempat rumah keluarga Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, lingkungan pelayanan 1. Petugas, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Penetua Atangsi Debungai, keyboard Bapak Penetua Mardiampong SPD, song leader Ibu Penetua Merisa. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kami sampaikan juga bagi Bapak Ibu warga Jemaat yang ada rencana untuk menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus, Majelis Jemaat akan melaksanakannya pada hari Rabu 1 Januari 2025 saat ibadah tahun baru. Untuk itu dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil formulir untuk pengisian data di Sekretariat Majelis Jemaat GKE Barimba. Data yang sudah masuk untuk sakramen baptisan kudus tanggal 1 Januari 2025. Yang pertama dari keluarga Christine Octavia, lingkungan pelayanan 2, nama anak Clareta Irene Yonata. Dari keluarga Untung atau Kristina, lingkungan pelayanan 3, nama anak Yunike Aura Kasih. Kemudian dari keluarga Ranu dan Yayu, lingkungan pelayanan 1, nama anak Gevariel Ivander Nathanael. Ada beberapa buah undangan yang akan kami bacakan. Yang pertama, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari kiranya dapat hadir dalam acara ibadah dan perayaan Natal Jemaat GKE Barimba yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember tahun 2024, waktu pukul 16 WIB, tempat Gereja Betania Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2024, Ketua Penetua Herti Carolina SPD, Sekretaris Diakon Mary Susianti. Turut mengundang Majelis Jemaat GKE Barimba, Ketua Pendeta Octavianti STH. Pemerintah Kabupaten Kapuas, Sekretariat Panitia Perayaan Natal Gabungan ASN, TNI, Polri, DPRD, Organisasi Wanita, BUMN, BUMD, Gapensi, Kadin, dan Masyarakat Kabupaten Kapuas tahun 2024. Nomor 8, Panitia Natal Umum 12/2024. Perihal undangan Natal. Dengan hormat, sehubungan dengan hasil rapat panitia pelaksana ibadah dan perayaan Natal, bersama dengan surat ini memohon kepada MPH Resort, Jemaat, Gembala Sidang, pimpinan gereja, dan Dewan Paroki berkenan memberitahukan di dalam berita atau warta Jumat perihal ibadah dan perayaan Natal gabungan ASN, TNI, Polri, DPRD, Organisasi Wanita, BUMN, BUMD, Gapensi, Kadin, dan Masyarakat Kabupaten Kapuas tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Tempat lapangan Bukit Ngelangkang, Jalan R. Suprapto, Kuala Kapuas. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Panitia Pelaksana Ibadah dan Perayaan Natal Gabungan, Ketua Umum Dr. Tonon Irawati Panjaitan MM, Sekretaris Umum Martono Escape MM. Undangan yang terakhir, kebaktian syukur keluarga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Majelis Jemaat, dan anggota Jemaat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir pada ibadah syukur keluarga Joyo Sastro. Ibadah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember tahun 2024
pukul 16 WIB. Tempat Jalan Kapuas Seberang 1, Kelurahan Barimba, RT 03, rumah keluarga Joyo Sastro atau Bapak Yanto. Atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Hormat kami yang mengundang seluruh keluarga besar Joyo Sastro. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah Hari Raya Advent yang keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasihnya,
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 dan ayat yang ke-23a yang berbunyi demikian. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Ayat yang ke-23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 179 bait pertama dan bait yang kedua. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih,
Pada saat ini kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih atas kesehatan, keluarga, teman, dan rezeki yang telah Engkau berikan. Ampunilah dosa-dosa kami, dan bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, serta jadikanlah kami terang dalam dunia ini, dan semoga kami selalu menjadi berkat bagi sesama dan selalu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Bagi
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mika pasal 5 ayat 1 hingga yang ke-14. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk pemberitaan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Mika pasal 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrud dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentahkan tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu.
Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengar. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, baiklah kita mempersiapkan hati kita, diri kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini di Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir Advent sebelum kita merayakan Natal. Dan firman Tuhan akan bersama kita dengar dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini di Minggu Advent yang keempat, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Satu minggu kami menantikan kedatangan Kristus. Satu minggu sebentar lagi kami akan merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus yang telah lahir bagi kami. Dan kelahiran Yesus Kristus itu membawa damai dan sumber pengharapan bagi kami. Biarlah kami sambut ini dengan rasa syukur dan sukacita, dan kami juga semakin diberkati melewati firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti, memahami firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai ayat 45 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal. Dan firman Tuhan di minggu ini mengisahkan kepada kita suatu perjumpaan dua orang perempuan yang sama-sama tengah mengandung, yaitu Maria dan Zakaria. Firman Tuhan minggu ini mengisahkan bagaimana Maria, ibu Yesus, menerima kabar bahagia dari malaikat Gabriel. Kabarnya adalah bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Dan Maria merespon berita yang disampaikan kepadanya melewati
malaikat Tuhan itu. Dengan ia mengikuti setiap perkataan yang disampaikan kepadanya. Kalau kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya Maria taat untuk menerima setiap keputusan yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Meski tantangan ke depan yang dihadapi oleh Maria sangat-sangat besar. Karena apa? Maria adalah seorang perawan. Ia masih bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Tetapi ia harus mengandung. Dan diceritakan kepada kita bahwa ia mengandung karena Roh Kudus. Jadi bukan atas hubungan seksual dengan Yusuf tunangannya. Tantangan tentu ada, ia harus menghadapi berbagai gunjingan-gunjingan yang dinyatakan kepadanya. Bagaimana ia harus hamil di luar nikah dan sebagainya. Seperti kebiasaan kita di masa sekarang di lingkup kehidupan masyarakat secara sosial. Tapi Maria di sini dia taat untuk menerima setiap keputusan yang baik yang disampaikan oleh Tuhan melewati malaikat Gabriel kepadanya. Bapak Ibu Saudara, setelah menerima kabar sukacita itu dari malaikat Gabriel, Maria segera mengunjungi Elisabet saudaranya yang tengah juga mengandung, ibu dari Yohanes Pembaptis. Dalam perjumpaan itu kita melihat suatu perjumpaan yang tidak biasa. Karena apa? Karena dikatakan kepada kita bahwa Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga dengan ia dipenuhi dengan Roh Kudus di sini, maka Elisabet menyatakan satu pengakuan yang luar biasa kepada Maria pada saat itu. Diceritakan kepada kita, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Perjumpaan yang tidak biasa-biasa, perjumpaan yang berisi suatu pengakuan dari Elisabet tentang bayi yang dikandung oleh Maria itu. Dalam perjumpaan itu Elisabet begitu menyambut Maria dengan gembira, dipenuhi dengan Roh Kudus, mengucapkan kata-kata yang sangat indah. Artinya kata-kata itu bukan berasal dari dirinya, tetapi dari Roh Kudus. Diberkatilah kamu di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu. Sehingga kita melihat dalam nas ini Bapak Ibu Saudara, di ayat 46 sampai 55, Maria pun juga merespon segala pekerjaan Tuhan baginya dengan ia menyatakan nyanyian syukurnya, nyanyian pujian yang dikenal sebagai Magnificat. Di dalam ayat 46 sampai 56, nas yang baru kita baca itu, setelah itu ada nyanyian pujian Maria. Respon Maria atas segala pekerjaan Tuhan yang begitu indah dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita melewati perjumpaan Maria dan juga Elisabet dalam nas ini. Yang pertama adalah mau menunjukkan tentang ketaatan. Berbicara tentang ketaatan, Maria menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Tuhan. Ia menerima kabar bahagia itu dengan iman dan ketaatan, tanpa mempertanyakan apa yang akan terjadi dengan dirinya, tanpa meragukan, tanpa menolak keputusan Tuhan. Ia siap untuk menerima keputusan Tuhan bahwa dari rahimnya akan lahir seorang bayi, yaitu Yesus Kristus, meskipun tantangan yang berat harus ia hadapi. Tetapi di sini menunjukkan bagaimana Maria taat
tunduk kepada kehendak Tuhan. Yang kedua berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan Maria dan Elizabeth yang ditunjukkan kepada kita dalam nas Alkitab ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberkati orang-orang yang percaya. Tuhan itu memberkati orang-orang yang taat kepadanya, sehingga orang-orang yang taat kepadanya akan selalu merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera, melebihi kesulitan, tantangan yang harus dihadapi. Ketaatan kepada Tuhan selalu berbuahkan hal yang manis. Ini yang dikatakan kepada kita bagaimana Maria dan Elizabeth begitu bersukacita di dalam Tuhan, dalam perjumpaan mereka. Ketaatan memberkati mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang arti persahabatan. Kunjungan Maria dan Elizabeth menunjukkan persahabatan. Tentu tidak mudah bagi Maria mengandung seorang bayi tanpa status pernikahan. Ia perlu juga untuk bisa berbagi, mengungkapkan isi hati, curhat kepada orang yang benar-benar dipercayainya. Jadi bukan tanpa alasan kenapa Maria mengunjungi Elizabeth. Dia juga perlu berbagi. Dia juga perlu mengurangi segala kegalauan bentuk apapun yang ada di dalam hatinya kepada orang yang benar-benar ia percaya, dan di sini adalah Elizabeth. Artinya kunjungan Maria dan Elizabeth ini menunjukkan pentingnya satu persahabatan, pentingnya satu dukungan sahabat di dalam perjalanan iman seseorang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, artinya dari nas ini apa yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini? Yang pertama berbicara tentang ketaatan tadi, mengajak kita harus memiliki ketaatan seperti Maria. Percaya dan menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Tunduk kepada kehendak Tuhan itu lebih baik daripada tunduk kepada keinginan-keinginan kedagingan kita. Ketaatan Maria menunjukkan bagaimana ia siap untuk menerima rencana Tuhan yang baik dalam hidupnya. Yang kedua, mengajak kita harus bersyukur dan berbahagia atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebagaimana Maria dan Elizabeth bersukacita, berbahagia atas berkat Tuhan dalam hidup mereka, yaitu mereka mengandung bayi-bayi yang Tuhan persiapkan dalam hidup mereka. Dan mereka merespon itu dengan ketaatan dan mereka berbahagia, bersukacita. Itu adalah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dan bukankah ini juga mengingatkan kita begitu banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, yang seharusnya dan sepatutnya kita harus bersyukur, kita harus berbahagia atas setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai pada detik ini kita bersyukur, kita bersukacita. Semua karena Tuhan, semua karena pemberian Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kita. Kita masih bisa bernapas bukan karena kekuatan kita, tetapi karena karunia Tuhan. Kita masih diberikan oleh Tuhan napas kehidupan, bekerja, berkarya dan melayani. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita harus menjaga persahabatan dengan sesama, saling memberikan dukungan satu sama lain dalam perjalanan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di masa Advent ini, Advent yang keempat, firman Tuhan hari ini benar-benar mau mengajak dan mengingatkan kita. Masa Advent adalah masa persiapan kita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Maka Injil Lukas ini menggambarkan kunjungan Maria dan Elizabeth yang menunjukkan ketaatan, menunjukkan kebahagiaan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu dalam perayaan Advent ini kita pula diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan ini dengan hidup penuh ketaatan, hidup penuh dengan kebahagiaan,
disertai dengan rasa syukur atas setiap berkat-Nya, serta berusaha untuk terus membangun persahabatan dengan semua orang. Inilah yang mau diingatkan kepada kita. Dan bukankah kita sejak awal bulan Desember ini, kita sudah merayakan Natal di mana-mana tempat? Apakah perayaan Natal kita ini hanya sekedar seremonial yang kita lakukan, acara pesta gegap gempita? Tentu tidak hanya sampai di situ. Tetapi selain kita merayakan Natal, kita juga masuk masa Advent ini mengingatkan kita juga bahwa dalam merayakan Natal yang paling penting adalah kita menunjukkan ketaatan, komitmen kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau hidup tunduk kepada kehendak Tuhan saja. Itu yang pertama, pesan Natal. Pesan di Minggu Advent ini yang mau disampaikan kepada kita. Kita bangun komitmen dalam diri kita. Aku mau setia kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberkati hidup kita. Kelahiran Yesus di Bethlehem itu menjadikan kita bukan lagi anak-anak yang hidup dalam kegelapan, tetapi kita sebagai anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak terang itu adalah berkat dari Tuhan. Kita dijadikannya sebagai milik kepunyaannya. Itu adalah berkat Tuhan. Karena itu kita patut merayakan Natal dan Minggu Advent ini dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, merespon kebaikan Tuhan itu. Jangan sampai karena persiapan-persiapan kita merayakan Natal, kebahagiaan kita dirampas oleh karena itu. Karena bisa saja jujur seperti yang kita amati, kita sibuk dengan mempersiapkan perayaan-perayaan Natal. Ada saja hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, lalu merampas kebahagiaan kita. Bahkan juga dalam merayakan Natal, kita juga sibuk menilai pekerjaan orang lain yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita sibuk mengkritik. Sehingga Natal bukan membangun persahabatan, tetapi Natal membangun tembok permusuhan. Apakah seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Tidak. Limbah Natal belalu tege jadi bataguran. Tege dia jatun lah. Saya yakin tidak ada di Barimba ini. Karena sibuk merayakan, kita mempersiapkan, ada hal-hal kita tidak terima kritik. Ada juga yang suka mengkritik, ya memang talenta mungkin gitu ya. Lalu setelah Natal bukan sukacita lagi. Sukacita itu dirampas karena itu. Lalu kita bermusuhan, jatun sukacita. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Mari ketika kita merayakan Natal ini justru kita terus membangun persahabatan, kebahagiaan, dan ketaatan. Nah saudara-saudara, persiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Tuhan. Nantikanlah kedatangannya dengan penuh pengharapan. Selamat Advent, selamat kita mempersiapkan diri merayakan Natal. Jangan sampai kita tidak bersukacita. Kita harus bersukacita. Jangan karena urusan dunia ini merenggut sukacita kita, kebahagiaan kita. Ayo kita bersukacita di dalam Tuhan dan bangun persahabatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu
Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah ketika kami memasuki minggu Advent yang keempat ini, dan ketika kami di bulan Desember ini kami merayakan Natal di berbagai tempat. Perayaan Natal yang kami lakukan itu mendatangkan sukacita dan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami terus hidup dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dan juga kami terus membangun persahabatan di antara kami satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur kepadamu buat hari-hari hidup yang Tuhan pelihara hingga pada saat ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kami tidak tahu dengan hidup kami di masa yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, kami percaya bahwa Tuhan Yesus terus memelihara hidup kami, memberkati hidup kami. Ya Allah Bapa di sorga, tolonglah kami juga dalam menjalani tugas, peran, dan tanggung jawab kami masing-masing di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, dan sebagai anak. Biarlah Engkau memampukan kami untuk dapat menjalani peran dan tanggung jawab kami ya Tuhan dengan baik. Kami boleh memimpin seluruh anggota keluarga kami dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Demikian juga Bapa di sorga, apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan dan mengerjakannya, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, tetapi Tuhan melimpahkan berkat dan rejeki, karunia tambah karunia. Apa yang kami perlukan dalam hidup kami disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Pun kami menyerahkan berbagai pergumulan, kesulitan, kekhawatiran, tantangan hidup kami. Biarlah Bapa, Engkau campur tangan di dalamnya, membukakan jalan keluar yang terbaik untuk kami. Bahkan kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar yang terbaik. Tuhan selalu membuka pintu-pintu berkat-Mu. Walaupun mungkin kelihatan ada satu pintu tertutup, Tuhan akan bukakan pintu-pintu berkat yang lain. Ya Bapa di sorga, Engkau juga memberkati apa yang menjadi rencana, impian, harapan kami. Kami letakkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, apa yang menjadi rencana dan harapan kami itu terjadi atas kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Kami serahkan juga anak cucu kami, baik mereka yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembangnya. Biarlah mereka dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Mereka juga menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami, remaja, pemuda-pemudi. Biarlah mereka dituntun oleh hikmat Tuhan, agar mampu membedakan yang baik dan tidak baik untuk mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam iman kepadamu, dan lebih-lebih memberikan kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi Tuhan. Di dalam pendidikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, berikan roh hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, agar bertekun di dalam pendidikan, bertekun untuk meraih cita-citanya, tidak mudah putus asa, bahkan lari kepada hal-hal yang tidak dikehendaki untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi mereka hanya datang kepada Tuhan saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan persekutuan jemaat-Mu, terkhusus jemaat GKI Barimba di tempat ini. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, memberkati segenap keluarga rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan, bahkan jauhkan daripada kami hal-hal yang dapat merusak persekutuan yang ada di jemaat. Biarlah kami boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati keberadaan jemaat-Mu. Kami serahkan juga gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, agar terus dapat mengabarkan Injil Kristus, sehingga setiap orang yang mendengar Injil itu boleh percaya
boleh menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kami juga mohon berkat Tuhan bagi setiap kami yang Tuhan percayakan melayani jemaat, pendeta, penetua, diakon, pikaris, penginjil, yang terus memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biarlah melewati pelayanan kami, semakin banyak lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan, semakin banyak lutut yang bertelut menyembah Tuhan. Dan diberkatilah setiap pelayanan kami. Di dalam Tuhan tidak ada pelayanan yang besar dan kecil, semua sama di hadapan-Mu. Baik itu juga mereka yang terlibat di dalamnya, pemain musik, petugas multimedia, song leader, koster gereja, siapapun Tuhan yang menyediakan diri untuk melayani, bahkan warga jemaat-Mu yang ambil bagian turut terlibat dalam pelayanan untuk jemaat, untuk Tuhan. Diberkatilah semua jemaat-Mu. Juga kami mendoakan setiap program-program gereja jemaat, baik itu pelayanan maupun juga pembangunan gereja baru Barimba. Diberkatilah semua program itu. Dan tentu masih banyak hal yang diperlukan, dukungan-dukungan dari warga jemaat, baik itu dana, tenaga maupun pikiran. Biar semua kami ambil bagian, memberikan sumbangsih kami untuk pelayanan ini, untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Warga jemaat yang terus setia mendukung, melewati persembahan syukur, korban syukur kolekte yang mereka berikan maupun perpuluhan. Biarlah warga jemaat-Mu tetap setia untuk mendukung pelayanan ini. Dan mereka yang telah memberi dengan sukacita, Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka. Dengan memberi untuk pelayanan untuk Tuhan, tidak berkekurangan, tetapi semakin berlimpah berkat-berkat Tuhan dalam hidup warga jemaat-Mu, melewati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesabaran dan hikmat dalam menghadapi pergumulan mereka, berjuang untuk sembuh. Kembali kami berdoa untuk rekan sekerja kami, Ibu Penetua Tara. Tuhan melihat situasi dan kondisi yang dialaminya. Tuhan melihat pergumulan keluarga ini. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan keluarga ini. Tuhan memberikan kepadanya hati yang terus bersyukur dan bersukacita, meskipun dengan situasi kondisi yang harus dialaminya pada saat ini. Hatinya tetap bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberkati pengobatan yang dijalani, bahkan lebih-lebih keluarga yang mendampinginya. Diberikan kepadanya, kepada mereka, kesabaran, hikmat yang datang daripada Tuhan. Biarlah Bapa, pemulihan terjadi atas keluarga ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersukacita berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan di bulan ini. Kami menyerahkan saudara kami Ibu Rambun yang berulang tahun ke-46. Kami berdoa bagi orang tua kami Sintan Ai yang berulang tahun ke-75. Kami berdoa bagi saudara kami Yohana yang berulang tahun ke-18. Kami juga berdoa bagi rekan sekerja kami, Diakon Korintus M. Anggen, yang berulang tahun ke-56. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka diberikan oleh Tuhan kesempatan menikmati pertambahan usia. Biarlah berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup mereka. Diberi kepada mereka kesehatan, kekuatan. Diberi kepada mereka hikmat, bahkan juga sukacita, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan mereka. Diberi kepada mereka juga keberhasilan dalam usaha pekerjaan dan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang mereka tetap dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memelihara hidup mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami pun juga menyerahkan situasi kondisi keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia kami ini dari segala bencana alam,
dari segala peperangan, korban-korban jiwa yang berjatuhan akibat peperangan dan bencana alam. Biarlah Bapa Engkau hadir menolong dan menopang. Ini adalah bagian kami mendukung saudara-saudara kami. Dengan doa kami nyatakan kepadamu, biarlah Bapa bekerja seluas-luasnya, menolong mereka, menyatakan segala hal yang baik, bahkan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara, memberikan hikmat kepada pemerintah, agar mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama menyaksikan para orang tua dan juga saksi yang akan membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Tuhan dalam sakramen baptisan kudus. Sementara orang tua dan saksi mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan, kami persilakan untuk boleh maju dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 bait 1 dan 2. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan. Tuhan Yesus bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada anak-anak dan berkenan memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan mensucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah mereka ini dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan peliharalah mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sebelum anak-anak ini dibaptis, sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena ia belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen?
Kalau demikian jawablah, ya saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak-anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Tuhan dalam baptisan kudus. Nagita Slapina. Nagita Slapina, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat, yang di dalam Kristus Yesus yang telah memanggil saudara, kiranya dia meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, menyucikan, dan memelihara saudara sampai menuju hidup yang kekal. Amin. Tristan Noe Ipano. Tristan Noe Ipano, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Allah yang pohon segala rahmat yang di dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara, kiranya dia menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, menyucikan, dan memelihara saudara sampai menuju hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan ahli waris sorga, serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya Bapa dan Ibu dan saksi dari anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara dan membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah mereka dan juga anak-anak ini, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama gereja, kami menasehati kepada Bapak, Ibu, dan saksi, supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada mereka. Ajarilah mereka berdoa. Bawalah mereka masuk ke gereja, agar sejak kecil mereka menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan boleh kembali ke tempat.
Marilah kita berdiri bersama-sama, sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan nas persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami ingin membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Hari ini kami berterima kasih atas kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memajukan kerajaan-Mu dan memberkati mereka yang membutuhkan di sekitar kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 100, bait pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang
Kita akan menerima pengutusan berkat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 210, bait pertama dan bait yang kedua. Berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.